Hai teman-teman, kali ini aku kembali bersama kalian. Pasti udah tahu dong bahwa game first person shooter atau FPS saat ini menggunakan kontrol WASD atau pergerakan dan mouse untuk menembak. Tapi tahu nggak nih kalian bahwa dulu kita pernah menggunakan kontrol tombol panah? Jangan ngaku sebagai gamer sejati kalau belum mahir menggunakan tombol panah, kontrol, dan shift sekaligus saat bermain Doom pada masa itu. Begitulah kita bermain game. Ya, meski terbatas, namun segalanya berubah ketika satu orang mengubah segalanya. Nah, sebelum era kontrol WASD dan mouse, ada inovasi lain yang menarik nih. Contohnya ada Dark Castle di Sega Mega Drive yang muncul di Apple Mac pada tahun 1986. Kontrol menggunakan mouse sudah ada sejak dulu, dan tombol WASD ini digunakan untuk mengarahkan Duncan. Sementara mouse-nya digunakan untuk mengarahkan lengan dan menembak. Ya, mirip dengan kontrol yang kita kenal saat ini. Namun, ketika Dark Castle di Mega Drive mencoba mengadaptasi metode kontrol yang awalnya menggunakan mouse ke dalam kontrol pad, upayanya gagal total. Pada tahun 1986, kita juga udah memiliki kontrol yang bagus. Namun sayangnya, Dark Castle ini kurang terkenal ya. Meskipun udah ada versi untuk Mac, porting ke sistem lain itu kurang populer dan kualitasnya biasanya kurang baik. Karena Mac tidak dianggap sebagai platform gaming utama, penggunaan WASD ini tidak memasuki sejarah. Padahal tuh ya, jika melihat komputer lain pada waktu itu seperti ZX Spectrum, mereka itu menggunakan kontrol key EOP dan spasi. Pokoknya mencari tata letak yang nyaman untuk dimainin deh. Intinya kita tuh kan yang menginginkan kontrol yang terasa alami, ya nggak? Nah, terus nih di era IBM PC-80 dan teman-temannya tiba nih. Keyboardnya udah besar dengan tombol panah. Tapi sayangnya tombol panahnya itu kurang nyaman tuh untuk bermain game. Tombol ini tuh lebih dimaksudkan untuk menavigasi dokumen daripada bermain game seperti di E1M1. Game-game seperti Boer War, Elite, Outrun, dan Duke Nukem menggunakan tombol panah. Nah, kalau tidak memiliki joystick, keyboard ya pasti jadi teman setia dong. Meskipun mouse udah mulai muncul dalam game pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, belum banyak ya yang menggunakan mouse dan keyboard bersamaan pada waktu itu. Nah, tapi semuanya berubah ketika Wolfenstein 3D muncul. Dia tuh mengikuti formula umum dengan tombol panah dan menambahkan fungsi strafing dengan tombol Alt. Kemudian muncul Doom. Meskipun banyak mitos tentang penggunaan mouse di Doom, ternyata versi 1.0 game tersebut ini sudah mendukung mouse sejak awal ya. Namun ada banyak pemain yang lebih memilih menggunakan keyboard karena udah terbiasa, kayak aku. Akhirnya mouse ini menjadi controller yang lebih baik. Seperti yang diakui oleh John Romero, dia menyatakan bahwa Doom memang dirancang untuk dimainkan dengan menggunakan mouse dan keyboard. Bukan hanya keyboard aja, atau mungkin mouse aja. Lalu gimana nih awal mula tombol WASD ini bisa ngegeser penggunaan tombol panah? Kalau Om For sih nggak bisa cari tahu pasti nih ya siapa yang benar-benar bisa temuin WASD ini. Namun sosok bernama Dennis Trashfong ini jadi tokoh terkemuka dalam mempopulerkan penggunaan tombol WASD dalam game, khususnya dalam genre FPS. Pada awalnya nih, seperti kebanyakan gamer PC pada masanya, Fong ini menggunakan tombol panah untuk mengontrol permainan. Namun setelah terus kalah dalam pertandingan dengan adiknya yang menggunakan keyboard dan trackball, Fong itu beralih tuh ngegunain mouse. Setelah bereksperimen, dia menemukan bahwa kombinasi WASD ini adalah yang paling cocok untuk pengaturan kontrolnya. Ketika Fong mulai menggunakan konfigurasi WASD ini bersamaan dengan mouse, dia jadi salah satu pemain FPS terbaik pada masanya. Ya, meskipun dia nggak ngeklaim sebagai penemu WASD ya, keberhasilannya dan popularitasnya sebagai pemain profesional jadi pendorong utama dalam membuat WASD ini menjadi standar yang digunain secara luas di pertengahan tahun 90-an. Sebelum WASD, ada berbagai kombinasi unik yang digunain oleh para gamer FPS, seperti QWES, Shift ZX, dan ISDF. Namun, keberhasilan Fong dan penggunaannya oleh ID Software sebagai kontrol standar dalam Quake 2 membuat WASD ini semakin populer. Dan dengan pengaruh besar ID Software dalam industri game PC pada saat itu, banyak banget nih pengembang dan pemain mulai beralih dari tombol panah ke WASD sebagai standar baru untuk kontrol PC. Game-game seperti Half-Life, Tribe, dan Unreal mengikuti jejak ini dan mengadopsi konfigurasi WASD setelah melihat preferensi gamer PC terhadapnya.
Seiring berlalunya waktu, penggunaan tombol WASD ini nggak terbatas hanya pada genre FPS. Genre lain juga udah mulai ngadopsi nih, mulai FOMO nih sama WASD sebagai kontrol utama dalam permainan mereka. Pengembangan non-FPS seperti Blizzard, Maxis, dan Bethesda ini juga bergabung dalam menggunakan konfigurasi WASD setelah melihat popularitas dan kenyamanannya bagi para pemain. Dan lebih dari 20 tahun sejak munculnya inovasi WASD, nggak ada nih tanda-tanda bahwa konfigurasi tombol lain akan menggantikannya sebagai standar dalam game PC. Akhirnya, tombol panah yang pernah jadi raja di dunia gaming kini hanya jadi pilihan, sedangkan WASD dan mouse mendominasi. Dengan berakhirnya perjalanan penuh liku ini, kita jadi bisa mengenang ya tombol panah untuk layanan mereka yang tak terlupakan. Nah, gimana nih? Coba pengalaman kamu dulu waktu masih menggunakan keyboard doang tuh gimana nih pengalamannya? Yuk, share di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.